Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah dasar pemodelan air tanah dengan topik bahasan kondisi batas, atau dari bahasa aslinya adalah boundary condition. Ya, ini penting di dalam menentukan daerah model yang seharusnya mendasarkan pada kondisi batas atau batasan-batasan sifat atau karakteristik hidrolika di batas daerah model. Ya, seperti biasa materi ini saya sampaikan dengan cara yang sederhana, natural, dan sedikit primitif, dengan harapan saudara dapat memahaminya dengan baik, gitu ya. Nah, mari kita mulai membahas apa yang namanya kondisi batas atau boundary condition, gitu ya. Tapi sebelum kita membicarakan itu secara jelimet dan saintifik, ya, saya ingin menyampaikan ini pemahamannya secara natural, secara primitif tadi, ya. Jadi apa atau yang disebut sebagai condition, boundary condition itu. Jadi begini, pada saat saudara memodel ini suatu daerah model, ya, ini daerah model yang saudara tentukan tadi, ya. Nah, yang dimaksud ini adalah di dalam menentukan batas model ini, ya, batasan model yang saudara pakai ini, baik di daerah yang ini, yang di daerah ini, maupun yang di sana itu, ya, dan juga yang di sana, ini harus mempunyai batas yang fix. Batas ini adalah sebetulnya batas hidrolika. Saya nyebutnya demikian. Jadi batasan yang mempunyai karakteristik hidrolika berdasarkan sifat-sifat hidrolikanya. Batas sifat hidrolika, mungkin lebih tepat begitu, ya. Nah, batasan inilah yang harus ditentukan di dalam menentukan daerah model, ya. Karena kalau tidak, nanti model ini terlalu melenceng atau dari aslinya. Itu harapannya dengan mengetahui kondisi batas di setiap batasan-batasan model ini, maka diharapkan saudara di bagian pinggirnya atau batasnya itu sudah fixed value, sudah pasti mempunyai sifat hidrolika yang berbeda antara di sini dan di dalam, dan di sini dengan di dalam, ya, dari sini dan ini itu mempunyai sifat hidrolika yang berbeda, sehingga dengan demikian nanti di dalam hasil yang dihasilkan oleh model itu prosentase errornya itu tidak terlalu besar. Karena apa? Karena sudah mempunyai harga yang fix, yang bagus, sehingga itu akan lebih cepat, lebih bagus menghasilkan modelnya. Jadi ginilah, contohnya saja saudara itu akan memodel sebuah mobil, gitu ya. Ini mobil ini, ya. Ini mobil terserah ini bis atau apa, ya. Yang dimaksud dengan kondisi batas itu adalah ya batasnya ini, ya. Batasnya ini harus sudah fix, mempunyai sifat-sifat hidrolika yang sudah diketahui. Jadi bedanya di sini dengan di sini, 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 itu sudah mempunyai sifat hidrolika yang
baik atau tertentu, sehingga nanti kalau mobil ini kita kita modelkan, maka hasil model itu kira-kira ya akan mendekati modelnya itu, aslinya itu kira-kira begini, hampir sama gitu ya. Tapi kalau seandainya saudara tidak menentukan batasan modelnya ini, ya, jadi batasan ini tidak ada, batasan ini tidak ada, maka mungkin model yang saudara hasilkan itu akan begini, ya, batasannya itu akan nggak karu-karuan. Nah, kalau seperti ini maka saudara hasilnya itu persen errornya akan semakin besar. Persen errornya besar, maka saudara nanti kalibrasinya juga akan semakin susah, semakin lama. Tapi kalau saudara sudah punya kepastian ininya sudah pasti, fixed value sudah bagus, maka hasilnya nanti kalau toh pun bengkong ada sedikit begini, ada begini, nah begini misalnya. Nah, maka saudara tinggal mengkalibrasi yang mana, ya ini aja dikalibrasi. Nah, ini yang masih kecil-kecil, jelek-jelek ini dikalibrasi di bagian ini. Nah, sedangkan yang ini sudah bagus dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan kondisi batas. Maksudnya demikian. Jadi kondisi batas ini nanti ditentukan untuk daerah model, ya. Ya, saudara masih ingat kemarin tadi bahwa ini adalah interest area, kemudian ini adalah misalnya ini ada sungai dan sebagainya, terus ini laut, misalnya ini danau misalnya, ya. Terus ini daerah modelnya kan. Nah, ini daerah modelnya ini ditentukan berdasarkan kondisi batasnya tadi. Kalau ini sungai, nah ini sungai, ini laut misalnya, ini ada sungai, ini danau misalnya. Nah, ini kan sudah jelas, ini punya sifat hidrolika, batasan hidrolika antara aquifer dan laut, aquifer dan sungai, aquifer dan air danau, aquifer dan sungai. Jadi di batas ini sudah fixed value, ya. Jadi batasannya itu sudah berdasarkan sifat hidrolika. Maka nanti hasil modelnya itu akan jauh mendekati aslinya, karena di bagian pinggir itu sudah dikunci lebih dulu, seperti ini tadi, ya, seperti ini sudah dikunci di sini ini dikunci dulu sehingga akan bagus. Ini tidak dikunci karena nggak ada jelek buruk, tidak punya sifat hidrolika yang baik. Ini sudah dikunci, ini tadi ya, dikunci semua, maka bentuknya akan mendekati kebenaran. Itulah sebetulnya yang dimaksud kondisi hidrolika secara pemahaman yang sederhana. Jadi bukan pemahaman penyampaian yang sangat susah di langit itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan teori secara yang lebih benar, yang lebih saintifik lah ya. Nah, ini adalah slide yang dibantu oleh Pak Doni ini ya. Makasih Pak Doni. Jadi ada 3 basic type of boundary condition yang kita kenal di dalam hidrologi atau hidrogeologi ataupun di pemodelan air tanah. Itu intinya itu kalau dikelompokkan basicnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah specific head. Jadi saudara masih ingat head. Jadi
konstan, headnya itu konstan, ketinggian muka airnya itu konstan. Itu disebut sebagai ini apa bacanya gimana? Dirichlet. Ya. Nah kalau matematiknya ya ini, jadi X, Y, Z, T itu konstan, ya karena hanya konstan, headnya konstan. Kalau yang tipe kedua itu specific flow, jadi ada flow, ya di batas itu ada flow. Kalau ini tadi batasnya itu fix, headnya fix, konstan. Kalau ini specific flow namanya Neumann boundary condition. Nah maka ini adalah flow-nya itu konstan, ya. Jadi ada flow tapi konstan, ya. Nah tipe ketiga itu Cauchy, itu adalah tipe head dependent flow, ya. Jadi ada head, ya, yang tergantung pada flow, ya. Nanti kita lihat masing-masing jenis ini, ya. Tapi ini adalah tipe kelompok basicnya itu ada 3 ini. Ya, ini saudara lihat ini. Jadi ini aja yang gampang ini. Kalau ini nanti saudara juga otomatis akan tahu. Jadi ada specific head konstan, headnya, flow-nya yang konstan, ada yang head tergantung dari flow. Ya, itu ada 3 basic condition, boundary condition di dalam penentuan batas model tadi. Nah ini contohnya, ya, di natural dan artificial boundary itu bisa natural, ada yang artificial. Nah ini yang konstan atau specific head tadi. Jadi headnya itu konstan. Itu misalnya apa ini? Ya surface water feature, ya feature, ya. Misalnya muka air sungai, muka air danau, muka air laut, ya. Ini adalah natural. Yang paling gampang itu dulu, natural. Nah ada yang specific flow, ya konstan, itu misalnya apa? Richard, hujan, pumping, ya. Ada injection well, impermeable material. Jadi itu ada flow-nya adalah spesifik atau konstan. Nah, yang ini, yang head dependent flow ini atau Cauchy ini, itu misalnya river. Nah, nanti ada gambarnya lebih jelas. Misalnya ada spring, evapotranspiration, leakage from reservoir, atau dari aquifer di sebelahnya. Ini adalah yang natural. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Nah yang artificial misalnya ini tadi, jadi kontur head yang dianggap tidak berubah, itu jadi konstan specific head. Garis kontur head muka air tanah yang dianggap tidak berubah. Kalau yang ini specific flow itu misalnya nanti ada subsurface inflow, ya ada flow line-nya, divide, downward divide. Nah sedangkan yang ini yang dependent itu distant boundary, jadi line yang dianggap sebagai changing hydraulic head, itu bukan tapi changing, berubah. Ya ini artificial. Nah biasanya kita memakainya yang natural ini biar gampang di dalam pemodelannya, gitu ya. Nah ini adalah hydrologic feature sebagai boundary. Jadi kenampakan gejala hidrologi sebagai boundary, ya, yang ini dipakai sebagai boundary tadi. Jadi misalnya surface water body, jadi baik itu lake, river maupun ini. Jadi maksudnya ini ada surface, nah ini adalah head.
ini adalah boundary. Ya. Kalau misalnya ini ada water table, nah ini ada water table. Nah, ini juga boundary. Terus ada impermeable surface misalnya, bedrock atau permeable unit. Kalau misalnya ini ada ini aquifer, kemudian di sini adalah batasannya adalah bedrock misalnya. Ini intrusi atau apapun. Nah, ini aquifernya ini. Nah, aquifer yang di model tadi. Maka sudah lihat ini apa ini? Batasan, boundary condition berupa surface body. Ini juga sebagai water table. Ini juga water table. Ini no flow, impermeable surface. Jadi inilah sebetulnya batasnya. Ya, nah, itulah yang dimaksud dengan hydrologic feature sebagai boundary gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan groundwater dan surface interaksi? Saya kira saudara sudah saya sampaikan kemarin, hydraulic head di dalam aquifer itu juga sama dengan elevation dari surface water. Ya. Itu misalnya begini. Yang tadi barusan saya gambarkan. Ya. Ini adalah hydraulic head dari aquifer ini. Nah, ini saudara berdiri di sini. Nah, ini adalah hydraulic head. Ya. Hydraulic head dari aquifer. Ini adalah hydraulic head untuk sungai, surface water. Ini hydraulic head untuk air tanah. Ya, ini adalah boundary condition. Ya, nah ini biasanya didefinisikan sebagai constant head atau specific head, atau kadang juga tergantung, bisa juga sebagai head dependent flow. Kalau seandainya misalnya di sini nanti ada pemompaan, misalnya ada pemompaan, airnya ini akan masuk, ini akan masuk, maka headnya itu berubah karena flow. Ya. Sehingga ini nanti misalnya ini tadi seperti itu ya, seharusnya begini, terus di sini dipompa, maka ini menjadi dipompa maka ini menjadi seperti ini. Nah, ya ini berubah, headnya berubah tergantung dari flow-nya ini. Kalau flow-nya kecil ya ini tidak terlalu turun, tapi kalau besar maka ini turun, maka air sungai ini juga akan ke sana. Ya, ini namanya head dependent flow tadi antara lain. Tapi kalau dia diam seperti ini bisa dianggap sebagai constant head atau specific head. Ya, itu adalah boundary condition. Nah, ini how stream could interact with the groundwater system. Saya kira saudara sudah kemarin sudah kita pelajari. Ini adalah namanya apa ini? Ini adalah influent atau ininya adalah losing stream. Ini adalah gaining stream atau effluent. Ya. Ini juga losing stream tapi tidak berhubungan. Nah, hal-hal kayak gini ini bisa dipakai sebagai boundary condition. Ya, ini boundary condition. Ya. Nah, sekarang ada yang namanya no flow boundary. Jadi no flow itu biasanya juga disebut sebagai no flow. Ya, tidak ada flow, tidak ada bond, tidak ada aliran. Jadi bisa juga hydraulic conductivity contrast between the unit.
sehingga groundwater tidak dapat dianggap tidak dapat bergerak melalui batas boundary tadi, batas tadi. Nah, sehingga ini dipakai sebagai groundwater divide atau flow line. Jadi contohnya apa? Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ini misalnya ini begini, ini contoh yang lain. Nah, ini ada aquifer, terus ini batuan beku. Ini adalah K1, ini K2. Jadi K1 jauh lebih besar daripada K2, sehingga ini tidak ada flow, tidak ada kontak antara batuan ini impermeable dengan permeable. Ini namanya no flow. Bisa juga misalnya ini adalah begini, ini saya jelaskan lagi. Ini aquifer, ini batuan beku, ini K2, ini K1 ya. Nah, ini tidak ada interaksi, tidak ada interaksi, maka ini namanya batas ini namanya no flow ya. Itu adalah batasan yang tadi. Nah, ini kita lewati dulu. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ini sebagai gambaran gitu ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Tipe-tipe boundary condition itu specific head ya, specific head. Jadi headnya itu spesifik konstan. Ini adalah ABC EFG. Mana ABC EFG? ABC ini nggak bisa digambar. Ini adalah ABC, ini adalah headnya konstan. Terus EFG ya, ini konstan, ini konstan. Ini kan muka air permukaan tadi bisa konstan head, specific head. Nah, kemudian yang berikutnya adalah specific flow. Ya, specific flow itu artinya ada flow. Satunya no flow gitu ya. Specific flow itu artinya ada flow, misalnya CD dan HI. Ya, mana tadi? CD dan HI. Ini HI ini adalah no flow. Ini K tadi K2, ini K1. Perbedaan ini no flow, no flow, no flow. Jadi tidak ada flow. HI itu adalah no flow. Sedangkan CD ya, ini adalah bisa sebagai flow, karena kalau ada recharge, jadi ada recharge dari sini, maka ini adalah batas flow ya. Selain nanti bisa juga dianggap sebagai specific head di beberapa tempat, tapi ini maksudnya di sini ada flow, sedangkan ini no flow. Nah, yang ketiga tadi ini adalah apa tadi? Ini Dirichlet, ini adalah Neumann, ini adalah Cauchy. Ya, head dependent flow itu ABC dan EFG. ABC dan EFG ini bisa sebagai head dependent flow kalau ini dipompa. Kalau ini diambil maka ini bisa dependent. Jadi headnya ini kan berubah. Jadi ini bisa sebagai konstan, bisa sebagai head dependent flow, tergantung ini konstan atau tidak. Kalau dipompa ya mestinya tidak konstan, kalau diambil juga tidak konstan. Nah, kemudian CD tadi sudah saya sampaikan. Ini kalau ada recharge, maka ini menjadi apa tadi?
specific flow. Tapi kalau dia free surface atau phreatic surface, muka air tanah, maka dia bisa sebagai head, specific head. Ya. Nah, itu yang tiga ini yang harus saudara pahami secara baik dan benar itu ya. Ini gampang karena ada gambarnya. Nah, tadi ini dari chat sudah kita ini ada constant head dan specific head ya. Nah, yang kita ulangi tadi ada specific head atau constant head, itu sama. Ya, itu didefinisikan sebagai fungsi dari waktu dan ruang dan waktu. Tapi kalau constant head itu konstan di lokasi tertentu. Ya, ini adalah Dirichlet ini. Nah, ini contoh dari constant head. Ya, constant head. Ini Swampy. Ya. Ini adalah konstan. Jadi head fixed at the ground surface to represent as a swampy area. Jadi ini swampy area, ini fixed. Jadi artinya konstan headnya. Ya. Nah, ini juga constant head. Jadi open pavement simulated by defining head in the pit area to the elevation of pit bottom. Jadi kita ambil di sini, tapi ini masih dianggap konstan, masih konstan, walaupun ini diambil. Ada open pit, ada tambang, sehingga muka air tanahnya turun. Maka ini menjadi constant head. Nah, ini juga constant head. Jadi semakin tadi diambil, ini menunjukkan bahwa di dalam over estimate inflow di dalam pit ini tadi, ini karena terlalu tinggi ini, sehingga ini menjadi dianggap menjadi kering. Ya. Nah, sekarang di sini yang menjadi constant head pada saat dia dipompa. Tapi ini sudah turun tadi. Ini masih sebagai constant. Nah, ini masih sama itu ya. Jadi ini menjadi kering, dia turun di sini. Pada saat di water pit-nya itu adalah dilakukan pemompaan tadi. Nah, sekarang ada lagi yang namanya groundwater divide. Ya. Jadi saudara kan tahu ya groundwater divide. Jadi ini adalah daerah titik di mana dia tidak bergerak. Air tanah di sini bergerak ke sana, ke kiri, ini bergerak ke kanan. Maka ini namanya groundwater divide. Groundwater divide dengan surface water divide bisa berbeda ya. Contohnya begini. Kalau ini permukaan, ya, ini muka air tanah, nah maka ini sama. Nah, surface ini saudara di sini, surface water divide dan ground water divide itu sama. Tapi ada juga yang begini, ya. Nah, muka air tanahnya begini. Maka ini surface divide-nya, ini groundwater divide-nya. Jadi tidak sama antara ini dan ini. Ya, ini contoh aja. Nah, ini adalah groundwater divide. Nah, kalau ini dipompa, ya, ini dipompa, ya, ini tadi ini digambar di bawah, ini dipompa. Ya.
gambarnya ini dipompa, maka ini akan turun ke sana, akan menuju ke sana, menggeser posisi dari posisi ini, digeser yang tadinya di sini, maka ini bergeser ke sana, maka ini groundwater divide. Surface water divide-nya itu tetap, dia nggak berubah. Surface water divide dan groundwater divide-nya ini sama. Tapi pada saat ini bergerak, maka ini ya tetap groundwater divide-nya ini. Ini juga menjadi boundary condition di dalam pemodelan. Ya, ini nanti bisa saudara model sendiri. Yang ini juga saudara model sendiri. Batasnya mana? Nah, batasnya ini apa ini? Groundwater divide. Ini apa? No flow. Ini bisa head, constant head. Bisa saudara akhiri di sini. Nah, ini constant head. Maka daerah model saudara kan ini. Kalau ini daerah modelnya ini groundwater divide, ini no flow. Karena ini dianggap impermeable, ini no flow, ini constant head, ini constant head, free surface. Maka ini adalah daerah model lagi. Ya, itu maksudnya di boundary condition. Nah, dengan mempunyai boundary condition yang sudah fix ini, maka saudara akan memperoleh hasil model yang baik. Nah, ini adalah specific head, contoh specific head ya, ini head. Jadi ini specific head, ini specific head. Ini sebenarnya sama seperti yang saya gambarkan tadi, sungai ini. Ya, ini muka sungai, air sungai, ini muka air tanah, ini muka air sungai, ini muka air tanah. Ya, ini specific head. Ya, ini juga gitu. Kalau ini drawdown, ya, ini specific headnya. Ini yang saya sampaikan tadi, specific head. Ini menjadi turun. Ya, maka ini nanti menjadi apa? Head depending flow. Ini head depending flow, tergantung Q-nya ini berapa. Kalau semakin besar maka ini akan turun. Ini kecil maka ini juga kecil. Ya, ini namanya nanti di dalam hidrogeologi itu namanya induced recharge. Jadi kalau saudara punya begini, ini begini, terus ini saudara pompa, ini jadi turun begini, ini recharge dari sungai ke sumur. Ini namanya induced recharge. Jadi ada air sungai yang masuk ke dalam sumur karena induced terpengaruh tadi. Nah, ini adalah specific head tadi, ini masih terusannya ya. Ini turun specific headnya dengan pemampang ini dipompa terus, ini terus, maka ini turun sama seperti di pit tadi ya. Ini turun terus karena airnya kesedot, ini yang induced recharge tadi ya. Ini masih sama, ini juga masih sama terus. Nah, sekarang ini no flow atau specific flow. No flow itu artinya no flow, tidak ada aliran. Ini specific itu flow tertentu. Jadi ada inflow atau ada outflow. Ya, jadi ada discharge, ada Q. Kalau ini nol Q-nya. Kalau ini nol Q-nya ya. Nah, specific flow itu discharge, itu juga tergantung dari space and time. Tapi kalau no flow itu ya nol, across the boundary-nya itu nol. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau di sini satunya
ini impermeable, ya, misalnya saudara di sini ini impermeable, ini ada apa batuan impermeable, maka ini tidak ada flow, no flow, ya, tidak across the boundary-nya itu tidak ada, ya itu. Nah ini adalah specific flow, potential problem, ya di sini injection well, withdrawal pumping, ya jadi ada well yang dipompa, ya, itu specific flow. Kalau ini adalah injeksi, sama. Kalau yang tadi itu adalah diambil, kalau ini adalah injection, recharge. Ya, kemudian nah ini specific flow, jadi spesifik flow-nya. Nah, ini tentunya berpengaruh terhadap head depending flow. Ya, sama. Ini juga sama. Ya, satunya ini terus, kalau ini satunya turun, drop down, kalau injeksi maka ini naik. Ya, satunya naik, satunya turun. Ya, intinya demikian, tapi sama itu ya. Nah ini contohnya no flow tadi, ya, groundwater divide itu juga no flow. Selain yang tadi saya sampaikan ada K, impermeable K tadi, ya, ini saudara di sini, ini apa ini groundwater divide, ini no flow. Karena apa? Satunya ke sana, satunya ke sini. Jadi ini tidak ada flow, ya. Nah, ini demikian juga groundwater divide sama. Ini masih sama tadi ya. No flow di sini. Ini adalah safe. Jadi pertamanya di sini, di sini, kemudian safe menjadi ke sini. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini sama. Nah, sekarang head dependent flow. Ya, ini adalah contohnya ini adalah specific head reservoir, dan ini head di dalam model. Ini zone di mana high K. Ya, ini high K, ini K, ini lower K pasti ya. Jadi ini adalah K1 atau K2, ini K1. Ini jauh lebih besar dari K2. Ya, ini. Terus ini ada permukaan, ini muka air tanah dangkal atau bebas, ini ada air di permukaan. Ya. Nah, ini free surface. Ini sekali lagi free surface itu water table. Ini saudara di sini. Ini permukaan tanah. Ini namanya free surface. Free surface. Free surface. Ya. Jadi muka air tanah ini, muka air tanah. Nah, muka air tanah di sini. Nah, ya, ini free surface. Nah, ini juga ini sama, ini muka air di daerah intrusi, ini interface. Ya, ini salt water, ini fresh water. Ya, ini ada batasan. Ya, ini free surface. Ini head control boundary. Ya, ini head, ini air permukaan seperti air sungai, air danau, air laut, muka air laut, muka air danau, muka air sungai. Head control boundary. Nah, ini ada seepage. Ini namanya seepage surface. Ya. Ini ada muka air tanah ini. Nah, sehingga ada air tanah yang keluar. Air tanah yang keluar ini seepage, rembesan. Nah, ya, saya kira itu. Ini sebagian nanti ada contoh-contoh yang sebelumnya ini masih sama. Ini di daerah pulau kecil, ya. Dan ini di daerah tadi yang sudah saya jelaskan tadi, di daerah sungai.
Itu tiga tadi ya, tiga besar tadi, Dirichlet, Neumann, dan Cauchy, itu adalah jenis-jenis boundary condition. Nah, gunanya apa tadi sudah yang awal saya gunakan untuk memberikan batasan di daerah model itu menjadi fixed value, menjadi fixed daerah yang sudah mati, yang sudah tidak bisa, harganya sudah benar, sehingga errornya menjadi kecil dan modelnya akan menjadi baik. Nah, inilah nanti batasan-batasan ini akan dipakai sebagai batasan di dalam menentukan daerah model. Jadi daerah model itu ditentukan berdasarkan boundary condition. Boundary condition itu adalah sifat hidrolika batuan di daerah batas model. Kita singkat di slide berikutnya. Nah, kita kembali ke batas atau macam boundary tadi. Tapi ini saya sampaikan jauh lebih sederhana gitu ya. Ini adalah tipe batas cekungan air tanah atau batas CAT. Itu sebetulnya juga sama. Batas CAT itu mengikuti sifat hidrolika dari batuan di sekitarnya, di daerah CAT. Ya, kalau saudara saya beri gambaran di sini. Ini adalah misalnya ini CAT, ini CAT. Maka batasan CAT ini di sekitarnya ini adalah batasan hidrolika. Ya. Kalau ini muka air tanah di sini, maka daerah CAT-nya kan ini. Saudara masih ingat itu pelajaran CAT itu ya. Maka batasan di sekitar itu ini adalah batasan hidrolika. Nah, sama sebetulnya di dalam model ini. Kalau sekarang saudara bicara model gini, ini daerah model saudara ya, di tengah ini, maka batasan ini adalah batasan sifat hidrolika. Maka sebetulnya batasan di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, yang namanya boundary condition itu juga sama mengikuti batasan seperti di CAT, karena sama-sama adalah apa? Mengikuti sifat hidrolika batuan. Ya, sebagai contoh ini. Ini apa ini? Flow. Berarti ini flow boundary. Jadi ada di sini flow. Ini apa? No flow. Ini apa? No flow. No flow, no flow, no flow, no flow. Ini head. Ini laut, head. Ini free surface. Ini head control. Ini free surface. Ini apa? Groundwater divide. Ini apa? Free. Flow. Ini kalau kita mau mengambil ini adalah daerah model, maka kalau ada flow karena outflow. Ini inflow, outflow. Kalau ini daerahnya. Ya. Ini adalah contoh yang sama yang digunakan di dalam batasan boundary condition tadi. Jadi sekali lagi, batas itu kalau di sini di CAT itu ada batas vertikal. Jadi batas horizontal. Sebetulnya di sini juga sama. Batas vertikalnya mana? Batas vertikalnya ya ini sampai di sini. Ini batas vertikal. Batas horizontalnya mana? Ini. Ya, ini sampai ini. Ini adalah batas vertikal. Ini adalah batas horizontal. Sama. Ini sampai ini batas vertikal. Kesananya ini adalah horizontal. Sama sebetulnya di dalam pemahaman boundary condition di dalam pemodelan. Jadi ini dilihat ini batas lateral, ini batas
vertikal. Batas vertikal kan gampang, A2. Ya. A2 ini bagian bawah, ini batas vertikal. No flow, no flow, no flow, no flow. B2. B2 mana ini? D. Nah, D itu dari sini. Nah, itu kan batas vertikal. Batas lateralnya mana? A1. Ini A1. Kemudian A3. A3 itu kalau kita ambil di sini. Nah, ini batas lateral. B1. B1 ini. Head control boundary. C1. C1 ini tadi kalau ada flow, maka di sini. Ya, ada di sini C1. Terus satunya lagi adalah C2. C2 itu outflow ke sana, maka batasnya ini. Jadi yang biru ini adalah batas lateral, yang merah itu adalah batas vertikal. Jadi kalau ini saudara terjemahkan ke dalam apa tadi di Dirichlet, ya, Neumann, dan satunya adalah Cauchy, ya, ini ada semua. Jadi ada specific flow, ada specific atau constant flow, ada specific flow, ini constant head flow, ini adalah head dependent flow, ya. Jadi ini adalah pemahaman di dalam yang kita sebut sebagai boundary condition. Ini nanti dipakai di dalam apa? Batas daerah model. Oke, saya kira itu penjelasan ini saya harap sudah jelas dan dapat saudara pahami dengan baik di dalam menyusun model saudara ke depan. Terima kasih.